Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omila Azana dengan NIM 0531472299 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara pengerjaan soal tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Masih sama dengan tugas 1. Di sini kita masih pembahasannya membuat aplikasi pemesanan bahan ajar Sita ya. Akan tetapi di sini kita disuruh mengimplementasikan konsep sistem organisasi kode JavaScript framework Vue.js, yaitu untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan yang sebelumnya gitu. Jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan sistem organisasi kode JavaScript framework Vue.js dan mahasiswa dapat menerapkan fungsinya untuk menampilkan data. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaiannya. Lalu mahasiswa mampu menerapkan data bindingnya dan penggunaan properti untuk mengolah data yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian diharapkan mahasiswa juga menerapkan fungsi wacan yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Jadi kita diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Di sini kita berfokus untuk pembuatan aplikasi berbasiskan Vue.js, Vue.javascript sebagai frameworknya yang jadi kalau misalkan framework ini data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JS file sebagai dummy data gitu. Nah, nanti dummy datanya itu dilampirkan pada soal juga. Nanti kita tinggal copy paste aja. Jadi langsung aja kita buat ya. Yang pertama saya mau membuat di sini bikin foldernya dulu ya. Saya bikin folder di sini. Saya beri nama tugas 2.view. Ini. Nah, seperti ini. Tugas 2. Di sini jangan menggunakan spasi ya, karena nanti tidak akan terbaca di programnya. Lalu kita buka Visual Studio Code. Karena sebelumnya saya sudah mengerjakannya, jadi saya tinggal menjelaskan saja cara pembuatannya dari mulai instalasinya dan sampai nanti kita run programnya itu kayak gimana. Nah, ini kan sudah terbuka ya. Seperti ini udah masuk ke dalam filenya. Oke. Ini tampilan yang sudah jadinya seperti ini. Kita open folder. Lalu saya bikin di tugas 2 view sini. Nah, ini saya bikin yang sudah jadinya. Ini ada data bahan ajarnya, ada stock page-nya, kemudian ada tracking page-nya, ya. Nah, nanti kita bikin di mana caranya ini tersusun secara otomatis, tidak manual, seperti itu. Ya, kita ini fix saja. Caranya yaitu ya, yang pertama kita open folder ke folder yang pertama tadi kita bikin. Ini kita new window aja. Kita open folder.
folder yang tadi udah kita buat. Tadi saya ini. Nah, ini kan masih kosong ya. Belum sama seperti yang ini. Bagaimana caranya biar dia tersusun secara otomatis eh, JavaScript-nya dan lain-lainnya. Yang pertama, kita pastikan dulu bahwa Node.js-nya ini sudah terinstall dan sudah up to date ya. Jadi tidak perlu kita update lagi. Oke, setelah udah terinstall, kita langsung aja ke terminal. Di sini terminal ya, titik 3 terminal, kemudian new terminal. Oh iya, sebelumnya saya juga udah bikin urutan untuk menginstal install view plus file-nya. Jadi kita pakai file. Caranya ini kita harus sudah install node.js sama yang sudah saya bilang. Nah tadi kan, sorry, di sini ini kita mau bikin gimana caranya biar otomatis ya. Caranya kita klik ini, kita copy npm create file ya. Kita create file seperti ini kita enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih view, enter. Kemudian kita klik JavaScript, enter. Kemudian use hold on fight, no. Install with npm and start now, yes. Nah, kemudian dia akan menginstal semuanya secara otomatis. Jadi nanti di dalam myview.app-nya ini, dia akan tersusun sama seperti yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini sudah mulai ada ya. Ini ada app.view dan ada main.js. Nah, karena kita sudah mendapatkan database pada soal, jadi di sini yang belum ada itu data bahan ajar, kemudian ada stock page, kemudian ada tracking page.view juga kita belum buat. Nah, sebagai tambahan lagi, kita pakai router.js juga. Kita bikin di sini ya, yang udah aku bikin di sini. Pada myview app-nya, di sini bagian src ini kita tambahkan new folder. Nah, kayak gini. Kita buat contoh ya. Kita new folder. Kalau kita klik data, kemudian di dalam data kita bikin file. Namanya data ajar.js. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin lagi resource-nya. Kita bikin nama lagi folder. Kemudian untuk yang kedua ini kita bikin tadi untuk package-nya ya, pages-nya. Pages-nya di dalam pages kita bikin nama file yaitu stockpage.view. Kemudian bikin lagi namanya tracking page.view. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal tambahkan database-nya yang sudah kita download. Seperti yang pada soal, nah ini sudah saya bagi ya, data bahan ajarnya sudah saya copy paste semua. Karena yang diberikan itu digabung, jadi saya pisah menjadikan stock page, tracking page, dan data bahan ajar juga. Nah, kalau udah selesai, kalau udah kita isi semua nih sintaksnya seperti ini, data bahan ajarnya, lalu untuk stock page-nya juga sudah,
kemudian tracking page-nya juga. Nah, jika sudah, di sini kita langsung coba ke terminalnya ya, yaitu cd my view app. Oke, kemudian kita npm install. Nah, ini sudah ketemu ya npm fund for details. Lalu npm kita run develop npm dan enter. Nah, ini dia sudah ketemu file-nya. Ini ada linknya. Kemudian kita follow link. Hasilnya akan seperti ini. Untuk tampilannya, di sini semua bisa kita ubah melalui style.css. Mulai dari global style-nya, kita bisa pilih warnanya, kemudian untuk margin-nya kita bisa pilih, misalkan di sini di body-nya saya menggunakan margin 1, Ctrl S, kemudian akan keubah. Nah, di sini ada, kalau bisa dilihat, ini ada marginnya 1 ya. Kayak gitu, ini bisa kita ubah. Warnanya juga bisa kita ganti. Semuanya bisa kita ubah tampilannya melalui style.css. Untuk table style-nya, kemudian ada untuk responsive table-nya, untuk hidden-nya, kemudian ada untuk table hidden-nya ya. Semua bisa kita ubah melalui style.css. Coba kita lihat stok pada ajarnya. Di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi raknya, kuantitinya, safety-nya, harga, status, catatan, dan aksinya. Ini semua sesuai dengan data yang sudah kita isi pada sintaks program tersebut. Untuk trackingnya juga bisa kita lihat di sini. Karena kita tidak punya database, maka untuk daftar delivery ordernya ini masih kosong ya. Nah, baik. Sekian pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.